yang sekarang mengajar sesuatu tidak pakai Alkitab sama sekali. Pakai apa? Pakai penglihatan. Ya. Ada teori. Kalau Bapak mau bisa bahasa roh, jangan tunggu Roh Kudus kasih. Kalau Roh Kudus kasih tidak dapat tuh. Bapak harus mulai lebih dulu. Habis mulai lebih dulu, nanti baru Roh Kudus kasih. Jadi Bapak harus omong duluan. Jangan tunggu Roh Kudus kasih baru omong. Omong duluan. Ayo mulai Bapak. Ngomong apa? Apa saja. Loh terus kenapa kita yang duluan? Loh coba lihat tuh. Pompa air itu. Kan kalau kita pompa ada keluar. Harus ada pancingan. Nah kasih pancingan dulu kan baru setelah itu baru keluar. Jadi kita harus memancing. Ayo Pak mulai. Mau ngomong apa ini? Ya. Saya baru bahas soal bahasa roh. Itu ada kursus bahasa roh loh. Ya, bukan hanya kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Salah satu teorinya adalah ucapkanlah satu kata, makin lama makin cepat dan makin kabur. Contohnya haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 jadi. Itu teorinya begitu dan ada banyak teori seperti itu. Kemudian yang kedua adalah janji Yesus tentang Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Ya, tentu dalam kaitannya dengan hari Pentakosta. Yang pertama adalah tentang baptisan Roh Kudus. Ya, saya yakin di sini pasti banyak perbedaan pandangan dan paham. Ya, karena itu ikuti penjelasan ini sebaik-baiknya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11, ketika Yesus datang untuk memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, sebelum peristiwa itu Yohanes Pembaptis berkata dalam pasal 3, Matius pasal 3 ayat 11, bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, jadi ini adalah ucapan Yohanes Pembaptis bahwa suatu saat Yesus akan datang lalu membaptis dengan Roh Kudus dan api. Saya Yohanes Pembaptis hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Oke. Lalu akhirnya singkat cerita Yesus datang beri diri dibaptis dan pada hari itu setelah dia keluar dari dalam air dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas dia. Ya, kemudian Allah Bapa berkata, aku berkenan kepadamu, ini anakku. Dan kemudian Yesus memulai pelayanannya. Jadi ini adalah standar yang Yesus lakukan, yaitu dibaptis, kemudian langsung juga mengalami dibaptis oleh Roh Kudus atau Roh Kudus turun atas dia. Kemudian dia memulai pelayanannya. Itulah juga yang diinginkan Yesus supaya terjadi pada murid-muridnya. Sehingga sebelum mereka melayani atau sebelum Yesus naik ke surga, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Ya, apalagi pergi melayani. Walaupun mereka sudah cukup di training selama 3,5 tahun teori dan praktek, tetapi Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sampai datang janji Bapa tentang Roh Kudus. Ya, jadi artinya training teori dan praktek selama 3,5 tahun itu belum cukup. Mereka butuh dibaptis oleh Roh Kudus sebelum mereka memulai pelayanan mereka. Ya, oke. Nah, apakah peristiwa hari Pentakosta itu adalah baptisan Roh Kudus itu? Perhatikan penjelasannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, di situ dikatakan bahwa pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, minus Yudas tentunya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ya, apa yang telah mereka dengar daripada Yesus? Ini dikutip dari pernyataan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Di situ dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat
tinggi. Jadi di sini Yesus mengingatkan bahwa saya sudah bilang sama kalian sebelumnya bahwa jangan tinggalkan kota ini sampai datang janji Bapa untuk memperlengkapi kalian dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya, kemudian ayat 5, Kisah Para Rasul 1 ini. Sebab, ya, jadi Yesus kembali mengutip pernyataan Yohanes Pembaptis tadi di Matius 3:11. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Dan yang dimaksud dengan tidak lama lagi itu adalah hari Pentakosta. Di situ akan terjadi baptisan Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada pandangan yang berkata bahwa peristiwa hari Pentakosta itu bukan baptisan Roh Kudus atau tidak ada sama sekali yang namanya baptisan Roh Kudus, maka perlu mengamati kembali ayat ini dengan teliti. Karena ini adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, kemudian di dalam ayat 8, Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Pentakosta yang adalah peristiwa baptisan Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus, ya, dan kemudian tergenapi, dan di situ para murid menerima kuasa untuk menjadi saksi, sehingga pelayanan mereka beralih dari sekedar pengetahuan selama 3,5 tahun teori dan praktek menjadi kuasa Roh Kudus, diambil alih atau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, bukan sekedar pengetahuan, skill, kemampuan manusiawi belaka, ya. Walaupun itu ditraining langsung oleh Yesus, tetapi mereka tetap butuh kuasa Roh Kudus, ya. Oke, kemudian apa yang terjadi? Bahkan nature atau natur, sifat dasar daripada murid-murid diubahkan oleh Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus ini hari Pentakosta. Petrus yang dulu pengecut, penakut, pelin-pelan, bermulut besar, tiba-tiba jadi pemberani, berkhotbah di depan begitu banyak orang, dan 3.000 bertobat sekali khotbah, bahkan rela mati martir demi Yesus yang pernah disangkalnya. Itu dampak dari baptisan Roh Kudus yang diterima pada hari Pentakosta. Semua bermula dari hari Pentakosta. Makanya di situ dikatakan bahwa hari lahirnya gereja. Ya, baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu membawa seseorang keluar dari kemanusiaannya, dari nature dosa, sifat kemanusiaan, kelemahan, keterbatasan, kekurangan, dan kedagingannya, dan hidup dipenuhi, dikuasai, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus sepenuh. Luar biasa, ya. Jadi artinya ada baptisan air sebagai tanda pertobatan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, atau pada waktu itu Yohanes Pembaptis, kepada bertobat baru, dan ada yang namanya baptisan Roh Kudus untuk seseorang menerima kuasa untuk menjadi saksinya yang penuh kuasa yang efektif. Ya, dan tentunya masih ada ayat lain tentang hal ini. Karena itu ikuti terus penjelasan ini sampai selesai, ya. Nah, kemudian tadi janji Yesus tentang baptisan Roh Kudus. Yang kedua adalah janji Yesus tentang air hidup. Ya, dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ya, jadi ini kutipan juga. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat mana yang dimaksud dengan oleh Yesus bahwa seperti dikatakan oleh kitab suci? Ternyata ini mengutip kitab Yehezkiel pasal 47. Ya, tentang penglihatan Yehezkiel tentang suatu sungai yang mengalir di dalam bait Allah. Ya. Saya bacakan Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur,
Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pasal ini, air atau sungai itu awalnya hanya tingginya semata kaki atau pergelangan kaki, kemudian naik selutut, kemudian sepinggang, akhirnya menjadi sungai sehingga orang dapat berenang, bahkan tidak dapat diseberangi. Jadi dari pergelangan kaki naik terus sepinggang sampai menjadi sebuah sungai, bisa berenang, bahkan sulit untuk diseberangi karena sudah menjadi sungai. Berikutnya lagi dikatakan bahwa kemana saja air itu mengalir, ada kehidupan. Ikan-ikan menjadi banyak, kemana saja air itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini dikutip oleh Yesus ketika menjanjikan tentang air hidup. Ya, kemudian dikatakan bahwa dalam aliran sungai itu menghasilkan garam, tumbuh banyak macam pohon buah-buahan, daunnya tak layu, tidak pernah layu, buahnya tidak habis-habisnya, buahnya menjadi makanan dan daunnya bisa menyembuhkan. Luar biasa. Inilah air hidup yang dijanjikan oleh Yesus. Ya. Lalu kembali ke Yohanes tadi, ayat yang 39, air hidup yang dimaksudnya, yang dikutip dari Yeskiel itu, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, belum hari Pentakosta, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi hari Pentakosta, baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, itu adalah air hidup yang Yesus janjikan, yang mana Yesus katakan bahwa siapa yang minum dari air itu tidak akan haus lagi, dan dari dalam hidupnya akan mengalir aliran air kehidupan, seperti yang digambarkan dalam kitab Yeskiel itu, yang semakin dalam menghasilkan buah, kemudian daun-daun yang bisa menyembuhkan, buahnya yang tidak habis-habis. Ya, suatu gambaran tentang suatu kehidupan yang mulia, yang maksimal, yang tanpa batas. Ya, yang seperti dijanjikan juga oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan secara jasmani kaya raya, tetapi kelimpahan berkat-berkat rohani, jasmani yang luar biasa, yang tidak terbatas. Itulah air hidup yang mana ternyata yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga yang dijanjikan oleh Yesus, ya, selain tadi baptisan Roh Kudus, air hidup, yang ketiga adalah seorang penolong yang lain yang Yesus janjikan. Tentunya ini kita lebih familiar karena sudah sering dikhotbahkan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, ya, yang disebut Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus, yang akan mengajar, yang akan mengingatkan. Kemudian Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan 13, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, lalu memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, memberitahukan hal-hal yang akan datang dan memuliakan Yesus. Itulah yang akan datang pada hari Pentakosta, hari ke-50. Ya, jadi luar biasa peristiwa hari Pentakosta, ya. Ya, jadi hari Pentakosta adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama, seperti yang sudah kita bahas tadi, hari ke-50 kitab Yoel. Ya, dan itu ternyata juga adalah yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus, seperti yang dialami oleh Yesus. Ya, pada hari dia dibaptis air dan dijanjikan kepada murid-muridnya. Dan itu adalah air hidup yang dijanjikan di Yeskiel dan oleh Yesus. Dan itu adalah hari datangnya penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus sebelum naik ke surga, untuk tinggal secara permanen dalam hati orang percaya, menyertai kita dalam segala keadaan sampai akhir zaman. Dan itu adalah hari lahirnya
gereja. Luar biasa.